Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Rabu 12 November 2025. Renungan hari ini berjudul Puspa Asia yang Setia. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Wahyu 2 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Semirna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Kota Semirna dikenal sebagai salah satu kota terindah di Asia Kecil. Bahkan dijuluki Puspa Asia karena keindahan alam dan kemegahan arsitekturnya. Semirna terletak di tepi laut dan memiliki pelabuhan yang ramai, menjadikannya pusat perdagangan yang penting pada masa itu. Di Semirna tinggallah komunitas Yahudi yang cukup besar dan berpengaruh. Menurut prasasti abad kedua, orang-orang Yahudi pernah menyumbang 10.000 dinar untuk proyek memperindah kota Semirna. Sejak 195 sebelum Masehi, di Semirna dibangun kuil bagi Dewi Dea, yaitu Dewi Romawi. Tahun 26 Masehi, Semirna mempersembahkan kuil bagi Kaisar Tiberius dan mengklaim sebagai yang pertama dalam hal penyembahan terhadap kaisar. Kota Semirna juga diberkati dengan banyaknya rumpun pepohonan seperti pohon damar yang menghasilkan getah coklat kemerahan atau coklat kekuningan yang beraroma yang disebut mur. Ketika Uskup Ignatius dari Antioquia di Syria dibawa ke Roma untuk dihukum mati tahun 110 Masehi, ia sempat berhenti di Semirna dan menulis 4 surat kepada berbagai jemaat. Ketika tiba di Troas, ia menulis 3 surat lain. 1 di antaranya ditujukan untuk jemaat di Semirna. Jemaat Semirna adalah salah satu dari 7 jemaat yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Tidak ada catatan dalam Alkitab mengenai siapa yang mendirikan jemaat ini, sehingga asal-usul pendirinya tetap menjadi misteri. Orang Yahudi di Semirna memusuhi jemaat Tuhan. Permusuhan ini membuat mereka terlibat dalam kematian Polikarpus, pemimpin jemaat Semirna yang adalah murid Rasul Yohanes. Pada tanggal 23 Februari 155 Masehi, Polikarpus dibakar hidup-hidup karena menolak menyangkal imannya. Dan orang-orang Yahudi ikut dalam mengumpulkan kayu bakarnya. Padahal hari itu adalah hari Sabat, yang sebenarnya melarang mereka untuk bekerja. Dalam sapaan Tuhan kepada jemaat Semirna, kita mendapati bahwa tidak ada kritik atau kecaman sama sekali. Tidak seperti jemaat Efesus yang dikecam karena telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Jemaat Semirna adalah jemaat yang miskin. Tetapi Tuhan berkata, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya." Kata miskin yang dipakai adalah petokos yang bermakna sangat miskin atau berada di bawah garis kemiskinan. Tetapi mereka kaya secara rohani. Di tengah kemegahan dan kemewahan kota, jemaat Semirna justru dikenal karena kesetiaan dan keteguhan iman mereka di tengah penderitaan dan penganiayaan. Kisah jemaat Semirna menjadi teladan
bagi umat Kristen untuk tetap teguh dalam iman, meski berada di tengah tantangan, godaan dunia, dan kelimpahan berkat duniawi. Hendaknya kita tetap setia, meski berada di tengah badai kehidupan yang berat. Jika kita setia dalam segala situasi, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Tetaplah setia. Kata-kata bijak hari ini, jika kita setia sampai akhir, maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu untuk renungan yang indah. Mari kita mengakhirinya dengan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, aku ingin tetap setia kepadamu dalam segala situasi dan keadaan. Beriku kekuatan untuk setia kepadamu. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun banyak cobaan dan tantangan hidup yang kita hadapi. Kiranya Tuhan Yesus terus mendampingi kita dan memberi kekuatan kepada kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Shalom. Amin.